Aku percaya adanya makhluk gaib yang bisa menampakkan dirinya pada kita. Iya, aku jelas percaya. Tetapi apa yang membuat desa ini terancam? Hanya dengan kemunculan ketiga penari itu. Apa ketiga penari itu? Penguasa di desa ini. Ada juga bapak-bapak yang mengusulkan untuk memeriksa daerah seberang. Di sini Bi Ira dan Bang Japra setuju. Begitu juga yang lain mengikuti. Kalian tahu apa yang dimaksud daerah seberang? Yaitu daerah yang berada di seberang sungai, dekat persawahan. Daerah yang jika kita ingin ke sana, harus melalui jembatan bambu yang lebar. Daerah yang katanya banyak binatang buasnya. Sampai-sampai jembatan bambu itu ditutup dengan rapat. Siang itu aku diantar Bi Ira ke warung gede. Semoga saja Teh Eis mau menerimaku di sana. Ternyata benar dia memang orang yang baik. Teh Eis sudah menyiapkan kamar untukku. Dia juga bilang padaku untuk tenang, karena semua pegawai warungnya sedang menetap di sini. Jadi keadaan tidak akan terlalu sepi. Setelah semua urusan sudah beres, bapak-bapak tadi, yang kini ku kenal sebagai Mang Dadang, Kang Raksa, Mang Ujang, Mang Ajib, dan juga Pak Rusli, sudah bersiap berkumpul di warung gede, dengan obor dan golok diikat pinggangnya. "Mang, kenapa bawa obor? Mau sampai malam?" tanyaku kepada mereka. "Di sana kalau sore-sore juga sudah gelap. Buat jaga-jaga saja sih. Kalau nanti sampai malam di sananya gimana?" jelas Kang Rasa padaku. Benar-benar kali ini, ekspedisinya bukan main. Biasanya kalau sudah lewat maghrib, aktivitas desa sudah tidak akan kelihatan lagi. Hanya warungnya saja yang ramai untuk bergadang. Sekarang ke daerah seberang, mau sampai malam, berani sekali. "Tinggal nunggu Bang Japra sama Bi Ira," kata Mang Ujang. "Hah? Bi Ira ikut, Kang?" tanyaku dengan ekspresi baru tahu. "Iyalah, kalau tidak ada dia, kita tidak bisa pulang lagi, Sa," jelas Kang Raksa. Bi Ira memang benar akan ikut menuju ke daerah seberang itu. Mungkin bisa dikatakan kalau ialah ketuanya. Aku yang akan ditinggal Bi Ira masih merasa gusar. Laila dan Agil masih hilang. Kinasi masih bersedu-sedan di rumahnya. Setiap kali aku berniat pergi ke rumahnya, ada rasa bersalah yang menyangkut di dada. Kalau saja mereka tidak menemaniku malam itu, hal ini tidak akan pernah terjadi. Teh Eis sekarang sedang mengurusi warungnya, jadi hanya aku sendiri yang sekarang berada di bagian rumahnya. Kupikir lagi mengenai suaminya, yaitu Kang Barna. Apakah dia sudah pulang? Sampai kapan Teh Eis yang sedang hamil besar akan ditinggalnya? "Teh, Kang Barna pulangnya kapan, Teh?" tanyaku pada Teh Eis yang sedang menghitungi kardus barang jualannya. "Tidak tahu, Sah. Dari kemarin belum pulang juga." "Kemana perginya Kang Barna? Bagaimana kalau Teh Eis tiba-tiba melahirkan?" gumamku dalam hati. Saat ini semua sudah siap di warung gede. Bi Ira, Mang Japra, Mang Dadang, dan juga Mang Ujang, Kang Raksa, dan juga Pak Rusli sudah siap dengan peralatannya. Kalau dilihat-lihat, memang mereka semua ini adalah yang dituakan di desa Sigeti. Saat mereka sudah pergi, saat itulah terdengar jeritan dari dalam warung. Teh Eis sudah terduduk di lantai, berteriak minta tolong untuk melahirkan. Air ketubannya sudah pecah. Beberapa pegawainya hilir mudik kebingungan, entah apa yang harus dilakukan. Salah satu pegawai lelakinya malah mengambil kunci mobil, kemudian menyalakannya. Ia bersikeras berpendapat
kalau Thais harus dibawa keluar desa untuk melahirkan di sana. Tanganku gemetaran. Lagi-lagi harus berhadapan dengan situasi genting seperti ini. Kata Kang Barna juga harus ke bidan yang di luar desa. Jangan di sini. Kamu lihat, Thais-nya juga sudah tidak kuat lagi. Harus buru-buru ini. Mereka masih adu mulut mengenai akan mematuhi perintah Kang Barna atau memanggil bantuan secepatnya. Thais terlihat sangat kesakitan. Mereka menggotong badannya ke kamar Thais. Aku masih ketakutan, bingung apa yang harus aku lakukan. Satu-satunya solusi adalah mengejar Bi Ira dan menyuruhnya kemari. Aku pun kemudian langsung berlari keluar. Dan apa reaksi mereka? Pegawai-pegawai tadi malah memanggilku dan menyuruhku agar tidak memanggil Bi Ira. Aku sudah tidak peduli. Apa yang salah dengan Bi Ira? Entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Aku berlari menyusul Bi Ira dan juga rombongannya. Namun saat aku berlari, terlihat dari kejauhan Bi Ira sedang berjalan cepat ke arahku. Dia tidak pergi ke daerah seberang. Si Ai sudah mau melahirkan ya? Tanya Bi Ira pada aku dengan tergesa-gesa. Aku hanya mengangguk kebingungan. Bi Ira sudah tahu mengenai hal ini. Ia bahkan sudah membawa jamu dan juga peralatannya dari rumah dan berjalan menuju warung gede. Cepat susul Bang Japra. Thais mau melahirkan. Jangan dulu pergi ke daerah seberang. Aku berlari lagi ke arah sawah. Ternyata rombongan itu belum mencapai jembatan bambu. Mereka masih berjalan di bukit pematang sawah. Mam. Aku berteriak untuk menghentikan mereka. Saat mereka berhenti mendengarkan teriakanku, aku lalu buru-buru menghampiri. Kuceritakan tentang Thais yang sekarang sedang melahirkan dan Bi Ira yang tidak bisa ikut karena membantu proses kelahirannya. Mereka semua mengerti. Akhirnya kami bergegas pulang ke warung gede. Tapi saat kami akan melangkah pulang, Kang Raksa tiba-tiba menahan kami. Ia menuju ke arah jembatan bambu yang menuju ke daerah seberang itu. Ada seorang bapak-bapak melewati jembatan bambu itu. Ia membuka pagarnya. Satu tangannya membawa kantung kresek hitam besar yang entah isinya apa. Satu tangan lainnya menggenggam kaki dari ayam hitam yang terlihat sudah mati. Siapa itu? Si Subarna, saut Mang Japra. Baru saja kami akan melangkah balik ke warung. Ternyata bapak-bapak yang melewati jembatan bambu itu adalah Kang Barna. Kami dengan sergap menuruni pematang sawah dan menghampiri Kang Barna yang nampaknya menyadari kedatangan kami. Saat aku mau membuka mulut, memberitahukan keadaan istrinya, Mang Japra malah duluan bertanya padanya. Kamu dari mana saja Subarna? Itu ayam buat apa? Suara Mang Japra terlalu tegas kukira. Sekarang Kang Barna malah terlihat seperti orang ketakutan. Jelas-jelas yang digenggamnya adalah bangkai ayam hitam yang sudah disembelih. Dari mana kamu Barna? Semalaman tidak ada di rumah. Mang Ujang dan Mang Dadang mulai mendesak Kang Barna yang sekarang malah terlihat mundur. Bawa ke sini kresek itu. Mang Japra langsung merebut kresek hitam besar yang dibawanya. Melihat isinya, semuanya geleng-geleng kepala. Aku tidak tahu apa isinya, tapi terlihat dari luar. Sepertinya kresek hitam itu berisi air. Brengsek kamu! Kamu melakukan pesugihan dengan setan? Hah? Mang Japra terlihat sangat marah. Begitupun yang lain. Teriakan-teriakan dilayangkan mereka kepada Kang Barna. Seakan-akan semua masalah yang terjadi kemarin adalah salah Kang Barna.
Kang Barna hanya bisa diam. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. 5 lawan 1. Jelas yang satu akan kalah. "Sini kamu, ikut dengan saya." Digenggamnya kaos Kang Barna oleh Mang Ujang, lalu diseret secara kasar menuju ke seberang jembatan. Kami semua tidak jadi pulang ke warung gede. Kang Barna masih diseret. Ia menolak sekuat mungkin. Bangkai ayam yang ia genggam dilepasnya di tengah-tengah jembatan bambu itu. "Ampun Kang, ampun!" teriak Kang Barna. "Kamu harus tanggung jawab, bukannya minta ampun." Dadaku semakin berdebar setiap mendengar gertakan Mang Japra dengan yang lain. Kang Barna masih dipaksa ikut menuju daerah seberang. Aku tidak percaya dengan binatang buas yang dijadikan alasan itu. Buktinya Kang Barna sehat selamat kembali dari sana. Hanya ada satu jalan setelah jembatan bambu yang lebar itu. Jalan setapak yang agak besar mengarah masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi. Jalan setapak yang kami lewati sangat bersih, tidak berlumpur. Aku menemukan beberapa patung seperti tugu. Jadi patungnya kembar berada di sisi kanan kiri jalan. Kutemukan patung seperti itu mungkin sekitar 3 kali. Saat sudah agak dalam menyusuri jalan ini, terlihat bangunan besar di balik pepohonan. Bangunan besar itu berwarna putih, begitu sangat besar, megah, dengan arsitektur yang rapi, seperti villa zaman dulu. Apa yang aku temukan ini adalah harta karun, warisan budaya. Tidak logis menurutku, ada kediaman semega ini di tengah-tengah hutan. Semua tampak sempurna, hanya saja beberapa bagian sudah dimakan waktu. Bagian kanan bangunan itu sudah dirambati tanaman liar. Meskipun bangunan itu dihalangi benteng yang tinggi, kami masih dapat melihatnya. Sampailah kami di depan gerbangnya. Mataku tidak berhenti menjelajahi yang kulihat saat ini. Benar-benar menakjubkan. Lagi, di tengah hutan seperti ini, ada bangunan besar yang indah. Mang Japra membuka pagarnya, yang ternyata tidak terkunci. "Kau menaruhnya di mana, Barna?" "Menaruh apa, Kang?" Aku juga tidak mengerti mengenai apa yang ditanyakan Mang Japra. "Di mana? Hah? Di mana apanya, Kang?" Pukulan demi pukulan dilayangkan Mang Ujang dan juga Mang Dadang kepada Kang Barna, yang tidak menjawab pertanyaan Kang Japra. Ia pura-pura tidak tahu. Ia masih saja bertanya, "Menyimpan apa, Kang? Saya tidak tahu apa yang Akang maksud." Meski Kang Barna sudah babak belur, mereka tidak akan berhenti sampai mendapat jawaban. "Ampun, Kang, ampun." "Iya, Kang, ada di dalam." Mereka semua lalu bergegas mendekati pintu masuk bangunan besar ini. Jarak dari gerbang menuju pintu masuk agak luas. Melihat halamannya sangat luas. Ada 4 pohon beringin yang tertanam di depan bangunan bagian kiri. Daun-daun kering berserakan menutupi tanah yang ternyata bukan tanah, melainkan sebuah blok. Pikiranku mulai bertanya-tanya, sejak kapan bangunan ini telah ada? Mengingat di desa, semua rumah hanya terbuat dari kayu. Akses desa dengan daerah luar sangat jauh, jadi untuk mendapatkan material bangunan sangatlah sulit. Sedangkan bangunan besar ini sangat megah, terdiri dari 2 lantai, dengan pilar-pilar raksasa. Butuh beberapa puluh orang untuk membangun bangunan ini. Siapa pemiliknya? Mungkin bukan orang biasa yang memiliki bangunan seperti ini. Kang Barna yang sudah babak belur, dengan pasrah menunjukkan tempat ia menyimpan benda apapun itu. Aku tidak tahu apa yang ditanyakan, apa yang disimpannya.
Mang Ujang dan Mang Ajib mendobrak pintu masuk yang besar. Lagi-lagi pintu itu tidak terkunci. Suasana di dalam tidak dapat kujelaskan. Bangunan megah itu memiliki ruang raksasa di tengahnya. Terdapat tangga lebar menuju ke lantai 2. Tangga itu berada di balik altar. Kosong, tidak ada barang. Hanya tersisa 2 kursi kayu dengan ukiran tinggi di altar menyerupai tata. Apa mungkin ini kerajaan? Tapi mana mungkin? Mungkin 2 kursi itu hanyalah tempat duduk biasa untuk si tuan dan nyonya rumah ini. Ada beberapa benda yang ditaruh di depan kedua kursi itu. Itu ternyata nasi tumpeng, lengkap dengan lauk pauknya. Kami semua mendekat ke altar itu. Mang Japra mengobrak-ngabrik seserahan yang menurutku memang itu adalah sesajen yang dipersiapkan oleh Kang Barna. Subarna, kamu sudah kelewatan. Kamu harus tanggung jawab. Aku malah lupa dengan Teh Eis yang seharusnya tidak diabaikan. Bahkan seharusnya kita tidak boleh kesini tanpa Bi Ira. Aku lalu memotong pembicaraan mereka dan mengingatkan mengenai Teh Eis yang sekarang sedang melahirkan, dibantu Bi Ira. Mendengar omonganku, Kang Barna tanggah dari duduknya, memelototi diriku. Rahangnya gemetaran. Kesalnya membludak saat ia berteriak ke arahku. Anjing, bayi saya itu, jangan! Jangan, kurang ajar kamu. Kang Barna lepas kendali. Tangannya hampir merampas ke arah bajuku. Entah apa yang dia maksud, tapi melihatnya berteriak kepadaku sudah sangat membuatku takut. Air mata mengalir di pipiku. Maksudku hanya ingin membantu. Apa aku salah memanggil Bi Ira? Kang Raksa dengan cepatnya membawaku keluar dari villa. Dia mengantarkanku keluar gerbang, sampai ke jalan setapak, menuju jembatan bambu. Pulang, Sa. Sebentar lagi kami menyusul. Harus dibereskan dulu masalah ini. Asa tahu kan jalan pulang dari sini? Cepat, keburu malam, Sa. Kang Raksa meninggalkanku, tepat di depan jembatan bambu. Seterusnya ia berlari kembali ke arah villa itu. Tidak terasa, langit sudah berwarna semu jingga. Kulangkahkan kakiku di atas bambu-bambu yang mengantarkanku ke bukit persawahan. Bangkai ayam hitam itu masih tergeletak di situ, busuk. Kulewati dengan langkah yang bergegas. Ada beberapa petani yang tampaknya sedang menaiki pematang sawah menuju desa untuk pulang. Aku memanggil ibu petani itu, bermaksud agar kami dapat berjalan bersama, pulang menuju desa. Ibu, Bu. Badannya berbalik ke belakang. Ia memandangiku, tidak berekspresi, lalu berbalik lagi dan melanjutkan jalannya. Aneh, langkahku semakin kupercepat, sampai aku terjatuh di penghujung jembatan. Saat kulihat ke belakang, mustahil, sungguh sangat mustahil. Ayam hitam itu kini sudah berdiri. Berdiri dia menghadap ke arahku. Langit benar-benar sudah berwarna jingga pekat. Perlahan ayam hitam itu meninggi, berubah menjadi sosok wanita. Rambutnya panjang terurai sampai ke bambu-bambu itu. Mukanya sangat samar. Kukedipkan mataku berkali-kali. Tangan wanita itu bergerak. Kukunya panjang sekali. Gerakannya melambai, seperti menyuruhku untuk mendekat. Ini sungguh sangat nyata. Langit berwarna jingga pekat, dan wanita itu masih melambai-lambai ke arahku. Kakiku mulai melemas. Tanganku mulai bergetar. Semua terasa dingin.
Aku tidak sanggup lagi melihat ini. Kali ini bibirnya terlihat melengkung tersenyum ke arahku. Kakinya mulai melangkah maju, mendekat ke arah sini. Aku berlari secepat mungkin, menyusul ibu petani yang sempat aku lihat. Kedua kakiku terus berlari, tapi aku tidak merasakannya. Keringat dingin membuat badanku tidak nyaman. Apa yang aku lihat tadi? Wanita berkebaya hitam. Rambutnya sangat panjang. Senja sudah berada di pelabuhannya. Langit mulai gelap. Ibu petani tadi menghilang entah kemana. Dan aku masih berlari sendiri melewati lapangan, saung gede, dan sumur yang menyerupai monumen itu. Hingga akhirnya badanku mulai kuat saat aku melihat keramaian di warung gede. Tidak basa-basi, aku melewati kerumunan ibu-ibu di depan warung. Kumasuki bagian rumah Teh Eis dan mendekat menuju kamarnya. Pegawai perempuannya sedang membantu Bi Ira, sedangkan pegawai lelakinya terlihat kesal. Ada yang khawatir, mungkin memikirkan bagaimana bisa perintah Kang Barna tidak dilaksanakan. Jeritan demi jeritan terus terdengar, tidak terlewat satupun olehku. Sampai akhirnya jeritan Teh Eis tidak lagi kudengar. Gantinya adalah tangisan sang jabang bayi yang baru dilahirkan. Tubuhnya masih mengangkang. Aku ingat jelas, mulutnya menganga. Dia mematung. Jabang bayi yang ia keluarkan masih menangis-nangis di tangan Bi Ira. Merah mewarnai kasurnya yang tidak sempat diberi alas. Tubuh itu tidak bergerak lagi. Mulutnya sampai sekarang masih menganga. Kasihan sekali. Bayi itu tidak akan mengenal ibunya. Kain putih dibuat menutup tubuh Teh Eis sampai ke wajahnya. Kasihan Kang Barna, sudah ditimpa masalah. Anaknya dilahirkan, tetapi istrinya dipulangkan. Ya, Teh Eis meninggal dunia dalam sakitnya melahirkan. Tubuhnya tidak kuat menahan beban sakit. Sedangkan anaknya harus tetap dilahirkan. Bi, yang lain masih di villa itu, Bi. Aku menjelaskan ceritanya. Dari jembatan itu, Kang Barna, Villa Putih, hingga ke ayam hitam kepada Bi Ira. Gusti, benar. Sudah malam gini, si Barna emang keterlaluan. Bi Ira dengan cepatnya memberitahukan perawatan pertama si jabang bayi ke pegawai perempuan. Sedangkan jenazah Teh Eis diurus oleh ibu-ibu yang berkerumun di luar. Ayo Sah, kita susul Mang Japra, ajak Bi Ira sambil membawa senter yang ia ambil dari warung. Saat kami berjalan ke arah jalan setapak, ternyata Mang Japra dan yang lainnya, termasuk Kang Barna, sedang berjalan ke arah sini. Kang Barna tampak letih, dengan berbagai luka di muka. Bi Ira kemudian berjalan mendekat menuju mereka. Ia berbicara sesuatu kepada Kang Barna. Mendengar ucapan Bi Ira, Kang Barna jatuh terduduk di tanah. Tangannya mengepal, kepalanya hanya tunduk. Ia mulai menangis sejadi-jadinya. Istrinya mungkin sudah ia jadikan tumbal secara tidak sengaja. Yang kutangkap sampai saat ini, Kang Barna sudah melakukan perjanjian dengan setan. Mungkin sesajen yang ia berikan tidak cukup, sehingga ketiga penari itu kemudian mendatangi desa. Tidak cukup dengan hilangnya Laila dan juga si Agil, ternyata nyawa Teh Eis juga direnggut. Aku tidak yakin ini hanya sekedar terkaan. Benar-benar liburanku ini tidak terduga. Kalau memang aku ingin pulang ke Jakarta, rasanya akan seperti kabur dari masalah. Itu tidak bertanggung jawab.
Sudahlah, semua ini harus aku hadapi. Asa, kamu pulang saja ke Jakarta ya. Aku tidak tahu apakah itu sebuah pertanyaan atau perintah yang jelas. Lagi-lagi aku dibingungkan untuk pulang atau tidak. Ada sedikit kemauan untuk pulang, tapi penyebab hilangnya Laila dan juga si Agil itu adalah aku. Mereka masih hilang. Mana mungkin aku pulang sekarang? Tidak, Bi. Asa ingin membantu. Jangan terlalu dipaksakan, Sa. Kalau memang Asa niat pulang, boleh. Begitu ucapan Bi Ira sambil membereskan jamu-jamuannya. 2 hari ini, aku sudah berani tinggal di rumah bersama Bi Ira. Laila dan Agil masih belum ditemukan. Jenazah Thais sudah dipersemayamkan keesokan harinya. Malang sekali bayi laki-lakinya tidak akan bertemu lagi sang ibu. Ayahnya hanya terpaku, diam seharian. Bayinya diurus oleh pegawai mendiang Thais yang setia, sedangkan warungnya diurus oleh beberapa pegawai lelaki. Hari ini Bibi mau ke daerah sana. Tangan Bi Ira menunjuk ke arah sawah. Itu menandakan dia akan pergi menuju daerah seberang, menuju villa putih itu. Kamu temani Kinasi di rumahnya. Lagi-lagi aku harus bingung. Rasa bersalah ini masih belum hilang. Ingat, adiknya hilang dan penyebabnya adalah aku. Bi, Asa ikut saja ke sana, Bi. Kamu berani? Lagi pula ada Bibi. Tidak apa-apa, Bi. Seperti biasa, Mang Japra, Mang Dadang, Mang Ujang, Kang Raksa dan juga Pak Rusli yang akan menemani Bi Ira. Ekspedisi kali ini aku ikut. Siang ini kami akan ke sana. Bi Ira dan aku tidak perlu membawa apapun. Kami cukup membawa diri saja. Saat semua sudah berkumpul, berangkatlah kami ke daerah seberang itu. Suasana desa berbeda dengan saat pertama kali aku datang. Siang, rindang, tapi sepi menyeruak di mana-mana. Orang-orang hanya beraktivitas di sekitar rumahnya. Bi, kita sekarang ke sana untuk apa, Bi? Kita akan cari Laila dan Agil. Mendengar itu, aku hanya mencoba untuk diam. Pasalnya masuk akal. Tidak mencari orang hilang ke sana. Kenapa bisa sampai ada di sana? Mungkinkah ketiga penari itu menyembunyikan mereka di sana? Kami semua jalan menyusuri jalan setapak, melewati saung gede dan sumur itu. Ada beberapa orang yang sedang mengambil air di sana. Bi, kenapa itu ada yang mengambil air di situ, Bi? Kang Raksa bertanya, karena biasanya sumur itu tidak dipakai oleh warga. Kami berhenti di saung gede. Bi Ira lalu memandangi orang-orang yang sedang mengantri mengambil air. Ia berbincang-bincang sebentar, lalu kembali menghampiri kami. Sumur mereka kering. Airnya keruh. Jelas Bi Ira. Masa? Kalau begitu, kita harus cepat ke villa kalau seperti ini. Tegas Bang Dadang. Mendengar perkataan itu, aku langsung menyadari masalah sumur kering juga ternyata ada sangkut pautnya dengan villa itu. Akhirnya kami bertujuh melanjutkan perjalanan kami menuju bukit persawahan. Ada orang tua Kinasi di saung pematangan sawah itu. Salah satu dari kami menyapanya. Bi Popon hanya tersenyum. Aneh, tidak seperti seorang ibu yang sedang kehilangan anaknya. Aku juga merasa tidak beres dengan sikap Mang Japra, yang sama sekali terlihat tidak khawatir dengan nasib anaknya Laila. Ya,
Dia memang sedang berusaha mencari sekarang. Tapi kedua orang tua Laila maupun Agil tidak menampakkan kesedihannya. Mereka hanya seperti biasa. Setelah turun dari bukit persawahan, akhirnya kami menghadap ke jembatan bambu lebar itu. Bambu kuning yang tanpa disengaja merupakan gerbang menuju villa itu. Bangkai ayam hitam ternyata masih ada di sana. Bau busuk sekali. Bungkus ayam itu, perintah Bi Ira. Kemudian dibungkuslah bangkai ayam itu oleh Mang Ujang menggunakan kain hitam yang diberikan oleh Bi Ira. Kami melewati jembatan itu dan terus berjalan ke dalam hutan hingga ke pagar villa. "Asa, kamu yakin mau masuk ke dalam?" tanya Kang Raksa padaku. Aku benar-benar yakin. Aku mau melihat villa itu lagi. Aku mau menyelesaikan masalah ini dengan sepenuhnya aku ketahui. Banyak sekali pertanyaan di otakku. Hanya saja tidak benar. Kalau memang harus aku paksakan, tanyakan semua kepada Bi Ira mengenai kejadian perempuan hitam yang menampakkan wajahnya. Aku tidak memberitahu kepada Bi Ira. Aku hanya ingin tahu langkah apa yang selanjutnya kami lakukan tanpa aku membuat suasana semakin keruh. Tangan Mang Japra masih membawa bungkusan bangkai ayam hitam itu. Entah mau diapakan. Kami semua membuka pagar villa. Kami semua masuk ke dalam. Anehnya villa ini begitu bersih. Tidak seperti yang pertama aku lihat. Tidak ada daun gugur berserakan. Bangunannya putih bersih, tidak ada tanaman liar yang menjalar temboknya. Semuanya menjadi apik. Saat kami sudah berada di depan pintu masuknya, Bi Ira berdiri di depannya, menyatukan kedua tangannya, seperti memberi salam. Ditundukkannya kepala, dan yang lainnya jatuh duduk di belakang Bi Ira. Aku pun ikut serta saat salah satu tangan Kang Raksa mendorong pundakku ke bawah untuk ikut duduk. Bi Ira seperti melafalkan sesuatu. Mulutnya bergerak dengan cepat. Setelah selesai satu persatu dari kami, kemudian berdiri, lalu mendekat ke arah pintu villa itu, dan kemudian membukanya. Astaga, alangkah terkejutnya aku. Ya, hanya aku sendiri yang terkejut. Semua orang langsung masuk mendahuliku, bergabung bersama kerumunan orang yang ada di dalam. Di dalam villa ternyata banyak sekali orang. Kumpulan orang-orang itu sedang melingkari sesuatu di tengah ruangan besar. Bi Ira menarikku mendekat menuju tempat yang kosong. Sedangkan Mang Japra dan juga yang lainnya berpencar entah kemana. Aneh, villa yang kemarin kulihat sudah usang. Kini tampak sebaliknya. Orang-orang ini tidak tampak seperti orang sekarang. Mereka terlihat kuno dari pakaiannya. Alunan musik mulai terdengar. Aku ingat sekali. Ini adalah suara kecapi. Alunan musik dengung mulai terdengar seisi ruangan ini. Kerumunan orang-orang tadi mulai berbicara satu sama lain. Ada yang tertawa, tersenyum. Anak-anak yang bersenda gurau. Aku dan orang-orang ini aneh, seperti ada batas waktu yang berbeda di antara aku dan mereka. Entah apa yang sedang terjadi, tapi mulutku tidak dapat berkata apa-apa. Aku tanpa sadar hanya mengikuti alurnya saja. Mungkin Bi Ira telah membawa kami ke masa lampau, masa di mana villa ini masih dihuni. Terdapat dua orang yang tengah duduk di kursi tata yang sempat aku lihat waktu itu. Sepertinya mereka sepasang suami istri. Di bawah kaki mereka duduk tersimput 3 gadis cantik. Alunan dengung mengiringi orang-orang kuno.
menaruh sesembahan yang telah mereka bawa, satu persatu, hingga sesembahan itu tersusun rapi di tengah ruangan. Kemudian wanita yang duduk lalu berdiri. Ia mengalungkan selendang dan mulai berjalan menuju ke tengah ruangan. Ada dua wanita yang ikut masuk, sehingga sekarang ketiga wanita itu sudah berdiri mengelilingi sesembahan. Entah apa yang aku lihat sekarang. Alunan dengung itu terlalu keras di telingaku. Beberapa orang yang tertawa bahkan tidak terdengar olehku. Banyak sekali yang harus aku lakukan dan bicarakan, tapi tidak bisa aku keluarkan. Seperti melupakan sesuatu, dan susah untuk mengingatnya. Ketiga wanita itu mulai menggerakkan tubuhnya. Mereka begitu anggun. Gerakan-gerakan tadi menyatu, menciptakan satu kesatuan yang harmonis. Kibasan selendang juga ayunan tangan telah menghipnotis kami semua untuk tetap memandang mereka. Tanpa disadari, mereka sudah berada di penghujung tarian. Hingga saat tarian itu selesai, ketiga wanita itu kembali ke tempatnya semula. Yang satu kembali duduk di tata, dan kedua lainnya bergabung dengan kerumunan orang. Setelah sekian menit, aku menyadari wanita itu adalah ketiga wanita yang menari di mimpiku. Salah satunya sedang duduk di tata. Mungkin mereka adalah keluarga. Wanita yang duduk di tata itu adalah istri dari lelaki yang duduk di sebelahnya. Sedangkan ketiga gadis yang bersimpu itu adalah anak mereka. Ada seorang pemuda yang berjalan dari lantai atas, menuruni anak tangga, dan sampai di belakang tata itu. Ia berbisik kepada salah satu gadis yang bersimpuh. Apa yang membuatku tertarik melihat ke arah sana? Aku rasa ada sesuatu yang penting bila kuperhatikan sosok keluarga itu. Gadis yang dibisikkan oleh pemuda itu lantas berdiri, meninggalkan ruangan ini, dan pergi ke arah belakang villa. Aku yang bermodalkan rasa penasaran mulai mengikuti gadis itu. Langkah kakinya menuntunku ke pintu besar yang menuju halaman belakang villa. Rupanya gadis itu sedang menemui temannya, sosok gadis lain yang sedang menunggang kuda. Mereka saling berbicara. Kupandang halaman belakang villa ini jauh-jauh, luas sekali, dihampari rumput hijau yang bermandikan sinar matahari. Ada beberapa bangunan kecil yang tersebar, tapi salah satunya membuatku berhenti memandangi sekitar. Bangunan itu gubuk. Ada 3 gubuk yang terletak di belakang villa. Kulangkahkan kedua kakiku mendekat menuju ketiga gubuk itu. Rasanya sudah pernah aku lihat. Ketiga gubuk itu tidak asing di mataku. Beberapa kali aku jatuh tersandung karena mataku yang terus-terusnya melihat ke arah gubuk-gubuk itu. 3 gubuk itu sama persis dengan yang ada di mimpiku. Aku mendekati salah satunya. Kubuka pintunya. Hanya ada satu ruangan. Terdapat kursi dan tempat tidur yang sudah usang. Kupandangi semuanya sampai ke lubang kecil pada dinding anyaman bambu. Beberapa sinar matahari menerpa masuk melalui celah-celah yang ada di atapnya. Tempat inilah di mana ketiga wanita itu telah muncul. Satu wanita menempati satu gubuk. Kubalikan badanku lagi menuju pintu keluar. Saat kubuka pintu itu, keluar tiba-tiba. Ceglar! Dar! Kilatan cahaya datang bersama gemuruh petir. Kilatan itu menyilaukan hingga mataku tertutup. Saat kubuka mataku,
Tiba-tiba hari sudah gelap. Hari sudah malam. Gelap sekali. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Bangunan villa yang tadinya terletak di situ kini sudah tidak ada. Hanya ada lapangan membentang luas di antara hutan. Bira! Ku teriakan nama Bira, tapi nampaknya aku sendirian di sini. Bira! Bi! Masih tidak ada yang menyahut. Lalu tiba-tiba, suara pintu gubuk itu terbuka. Kutolehkan kepalaku ke belakang perlahan. Ternyata benar pintu itu terbuka dengan perlahan. Spontan aku berlari menjauh dari gubuk itu. Kukerahkan seluruh tanganku. Meski sudah beberapa kali aku tersungkur ke tanah. Kubuka mataku. Dan ternyata aku masih terduduk dengan yang lainnya. Bira masih berdiri di depan pintu villa itu, sedang melafalkan sesuatu. Mulutnya bergerak cepat. Ternyata semua itu hanyalah bayangan yang terlintas di benakku. Apa yang aku bayangkan rasanya sangat nyata, sampai tubuhku benar-benar basah oleh keringat. Kulihat wajah yang lainnya satu persatu. Mang Japra dan juga yang lainnya tampak biasa, sedangkan Kang Raksa terlihat panik sama sepertiku. Kang, Akang gak apa-apa kan? Tanyaku kepada Kang Raksa. Ia hanya menggelengkan kepala. Jelas ada yang terjadi padanya. Mungkin ia juga melihat apa yang telah aku lihat. Bira menyuruh kami untuk berdiri. Selanjutnya kami memasuki villa itu. Sama seperti yang aku lihat waktu itu. Ruangan yang usang. Hanya menyisakan 2 kursi yang menyerupai tahta itu. Kami semua mendekati kursi itu. Mungkin Bira akan melafalkan sesuatu. Tapi tidak ternyata. Kami melewatinya menaiki anak tangga dan sampai di depan pintu besar. Entah ruangan apa itu. Tapi Bira melihat wajah kami satu persatu. Seperti bertanya, apakah kami sudah siap atau belum? Kami semua mengangguk. Lalu Bira membuka pintu itu. Gelap, pengap, bau amis tercium di ruangan itu. Jelas-jelas ini bukanlah bekas kamar atau ruangan apapun. Dindingnya berwarna hitam, juga lantainya. Hanya ada cermin raksasa yang dipambang di dinding seberang pintu. Ayamnya taruh di situ. Tangan Bira menunjuk ke arah depan cermin raksasa itu. Kemudian kami semua duduk melingkar, menghadap ke arah cermin. Bira kembali melafalkan sesuatu, seperti mantra atau sejenisnya. Tiba-tiba terdengar suara kecapi, yang dipetik dengan keras dan juga jelasnya. Jeng! Jeng! Kami semua tersentak kaget mendengar suara itu. Semua mencari-cari sumbernya, tetapi tidak ada alat musik di ruangan ini. Jeng! Kami tersentak kembali. Tapi kali ini, yang kami lakukan hanyalah diam, menundukkan kepala. Jeng! Kemudian suara kecapi itu mulai terdengar diiringi oleh suara suling bambu. Gong dan gamelan pun mulai terdengar. Bulu kuduku berdiri semua. Bira masih melafalkan mantranya. Semua semakin menundukkan kepalanya, menutup mata erat-erat. Sedangkan hanya aku yang membuka mataku, melihat ke sekeliling dengan jelas. Suara dengung itu terdengar jelas di telinga kami, keras tanpa ragu, seperti dimainkan di dalam ruangan ini. Tanpa disadari, tanganku bergetar sedari tadi. Dingin. Aku sudah tidak kuat. Hingga akhirnya, aku tidak sadarkan diri.
Asa. Kubuka mataku perlahan. Badanku nyeri semua. Ngilu semua. Sa, kamu sudah sadar? Ternyata yang membangunkanku adalah si pegawai setia mendiang Teis. Baguslah, tadi kamu pingsan di dalam. Kang Raksa yang langsung membawa kamu keluar dari ruangan itu. Hah? Pingsan? Terus yang lainnya di mana? Mereka masih di dalam, Sa. Kepalaku masih pusing. Ku tenangkan diriku sejenak dan mulai fokus mengamati sekitar. Aku ternyata sedang berada di saung belakang villa besar itu. Matahari masih terik memancarkan sinarnya, tapi keadaan di ruangan itu sebaliknya. Suara dengung yang tadi terdengar di dalam ruangan itu, kini samar-samar terdengar dari saung ini. Suara gendangnya semakin liar. Aku tidak bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di dalam. Kupandangi sekitar, dan ternyata memang benar. Ketiga gubuk itu berada di sini, di belakang villa itu. Asa, kalau kamu masih sakit, kita pulang saja. Kamu bisa istirahat di warung gede. Aku berpikir sejenak. Aku masih ragu dengan Kang Barna yang beberapa hari lalu hampir memukulku. Kamu mau nemenin aku di rumah Bi Ira? Jangan di warung. Dia memandangku, diikuti anggukan kepalanya, yang menandakan dia telah setuju. Kami berdua jalan mengelilingi villa itu, menuju gerbang depan. Lalu terus berjalan menyeberangi jembatan bambu, hingga ke pedesaan. Tidak seperti biasanya, saung gede dipenuhi oleh warga sedesa. Mungkin mereka sedang mengantri untuk menimba air di sumur itu. Tapi banyak dari mereka yang terlihat panik, berbicara satu sama lain. Bahkan ada yang berlari, seperti sedang terburu-buru. Teh, ada apa ini, Teh? Tanya Emi kepada salah satu ibu-ibu yang sedang berkerumun. Ini, tali sumur susah ditariknya, seperti ada yang menahan dari dalam sumur. Kalau mau melihat ke dalam sumurnya juga susah ya, Teh. Sumurnya tinggi seperti itu. Balas Emi sambil mengajakku menepi. Iya, ini juga si Dudi lagi mengambil tangga untuk melihat ke dalam, takut ada apa-apa. Teh Beda dan Emi asik sekali mengobrol. Mau bagaimana lagi? Aku pun harus ikut menunggu di sini. Aku berjalan ke arah kursi usang di tepi saung gede dan mengamati sekitar. Seorang pemuda yang tadi terlihat sedang berlari, kini kembali membawa sebuah tangga. Ia sandarkan tangga itu ke mulut sumur kotak yang tinggi itu. Warga mulai berkumpul, menunggu jawaban atas pertanyaan mereka. Suasana penasaran semakin terasa, hingga aku ikut berdiri mendekat. Pemuda yang bernama Dudi itu sekarang tengah menaiki tangga itu. Saat sudah di tepi, ia melihat ke dalam sumur dan kemudian berkata, "Di dalam ada orang." Riuh pikuk warga langsung terdengar. Para ibu-ibu sontak menjauh dari sumur. Anak-anak berlari hilir mudik, tidak terkendali. Dudi turun dari tangga dan menggenggam tali yang tersambung ke katrol sumur itu. Ia lalu menandakan kepada bapak-bapak untuk ikut menarik tali itu bersama. Ada sekitar 6 orang yang menarik tali itu. Hingga akhirnya terlihat sesuatu muncul dari mulut sumur. Kepala. Itu bagian kepala. Lalu badannya. Beberapa jeritan melengkapi pemandangan menyeramkan itu. Ibu-ibu semakin menjauh dari sumur, sedangkan anak-anak yang tadinya berlari-lari kini mengumpat di balik badan ibunya. Ada seorang pria bunuh diri
menggantungkan tubuhnya di tali katrol sumur. Yang membuatku tercengang adalah pria itu adalah Kang Barna. 2 orang meninggal. Naasnya lagi mereka adalah sepasang suami istri. Jelas, hal ini sangat membuatku menjadi gusar. Jasad Kang Barna langsung dievakuasi oleh warga, dimandikan, kemudian dikubur di samping istrinya. Kasihan bayinya. Jelaslah dia anak yatim piatu. Malamnya setelah kami semua sibuk mengurusi pemakaman, Bi Ira dengan beberapa temannya, juga orang tua Laila dan Kinasi, kami berjalan pulang menuju ke rumah Bi Ira. Sesampainya di pekarangan rumah, Bi Ira menghentikan rombongannya. Lagi, ia melafalkan sesuatu dari mulutnya. Tiba-tiba pintu rumah dibuka seseorang dari dalam. Seorang gadis yang menenteng seorang anak kecil laki-laki. Mereka tidak lain adalah Laila dan Agil. Orang tua mereka langsung berlari menghampiri. Entah keajaiban apa, akhirnya mereka muncul. Dengan begitu aku bisa segera pulang ke Jakarta dengan lega. Tapi Laila dan Agil memasang wajah yang kebingungan. Mereka seperti tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Bahkan ketika orang tuanya bertanya, Laila hanya menggelengkan kepalanya. Saya dari tadi juga di dapur. Ini lagi nangkap si Agil. Dasar anak ini, ada hantu malah disamperin. Ujar Laila menjelaskan. Waktu seakan-akan berhenti bagi mereka. Itu adalah kejadian waktu itu, saat mereka berdua hilang. Tapi tidak apalah, mereka kembali dengan utuh, tanpa kekurangan apapun. Keesokan harinya, Kinasi datang ke rumah. Wajahnya masih lesu, walaupun adiknya baru saja ditemukan tadi malam. Kinasi bilang kalau aku harus cepat-cepat pulang ke Jakarta. Disinilah semua mulai mendapati titik terang. Aku, Laila, sama kamu, Teh. Kinasi bercerita panjang lebar pada aku waktu itu. Ia bilang kalau kami bertiga harus sudi dijadikan penari. Disinilah semua dibongkar. Mendengar cerita Kinasi, aku langsung menyeretnya pergi dari rumah. Bahaya kalau Bi Ira tahu kami membicarakan hal seperti ini. Sepanjang jalan Kinasi tetap berbicara, meyakinkanku kalau aku harus pulang ke Jakarta secepatnya. Kami masih terus berjalan menuju rumah Kang Raksa. Sesampainya di sana, aku memulai diskusi ini kembali. Aku langsung bercerita kepada Kang Raksa bahwa kami bertiga akan dijadikan penari. Semua ini demi meneruskan adat di desa ini. Dan apa reaksi Kang Raksa adalah membenarkannya. Ia terlihat sedikit kaget, sekaligus membenarkan apa yang baru saja aku ucapkan. Akang juga baru sadar, Bi Ira sama Mang Japra pernah cerita tentang leluhur kita yang menempati villa di seberang desa. Mereka melakukan ritual dengan tujuan kemakmuran desa. Syaratnya adalah ada 1 orang sebagai pemimpin upacara dan 3 penari sebagai pengantar sesajen. Dari situ aku hanya bisa diam. Bi Ira lah dalang dari semua ini. Kutarik garis kuhubungkan satu persatu kejadian demi kejadian yang terjadi. Dimulai dari Kang Barna yang membuat perjanjian dengan setan demi kemakmuran hidupnya. Mungkin karena sesuatu, ia melanggar janjinya sendiri. Sampai akhirnya, istrinya mati sebagai tumbal dari perjanjiannya. Tapi apakah bisa Kang Barna membuat perjanjian tanpa ritual tersebut, tanpa penari atau sesajen? Kami bertiga sama-sama berpikir,
Sampai akhirnya, kami menemukan titik sambungnya dan mengungkap untuk apa semua ini terjadi. Ketiga penari yang muncul di mimpiku adalah leluhur desa yang pertama mengikat janji dengan setan. Wanita berkebaya hitam dengan imbalan kemakmuran desa, panen berlimpah, emas berserakan, anti kekeringan, dengan villa megah sebagai kediaman keluarga penari tersebut. Dikarenakan sesuatu hal, keluarga mereka hancur dan punah, hanya menyisakan warga desa dengan kemakmurannya yang semakin lama semakin memudar. Pertama hilangnya Laila dan Agil adalah kemurkaan dari setan villa tersebut, yaitu wanita berkebaya hitam. Setan tersebut menagih sesajen yang tidak kunjung dibayarkan Bi Ira. Kedua ayam hitam itu yang sempat dibawa Kang Barna adalah sesajen yang ditolak. Setan itu menginginkan sesajen yang lebih, yaitu sebuah nyawa. Ketiga, Kang Barna sempat berteriak saat bayinya berada di tangan Bi Ira. Itu karena ia ketakutan bayinya akan dijadikan tumbal oleh Bi Ira. Disinilah kami mengetahui kalau Bi Ira lah yang mengenalkan ritual perjanjian ini kepada Kang Barna. Keempat sumur warga menjadi kering. Lalu Mang Japra berkata bahwa rombongan kami waktu itu harus bergegas ke villa. Berarti apa yang diceritakan Kinasi memang benar. Kalau kemakmuran desa tergantung dengan ritual tersebut. Kelima, akhirnya Bi Ira melakukan ritual tersebut pada saat di dalam ruangan gelap dengan kaca raksasa yang tergantung di dalamnya. Meskipun tanpa tarian, ritual tersebut berhasil memulangkan Laila dan Agil yang pada malam harinya tiba-tiba muncul kembali dari dalam rumah Bi Ira. Kami sempat berpikir, mengapa ritual siang itu berhasil? Sialnya aku malah pingsan. Begitu juga Kang Raksa, yang sehabis membawaku keluar, dia tidak ikut melanjutkan. Emi yang waktu itu tiba-tiba menolongku di sana, di saung belakang villa itu. Di sini aku paling tidak percaya. Ritual itu berhasil karena menumbalkan bayi Kang Barna. Emilah perantaranya. Ia satu-satunya orang yang merawat bayi tersebut. Gila. Bi Ira berhasil menumbalkan bayi Kang Barna demi ritual tersebut. Hei, tiba-tiba datang Laila. Pada di sini ternyata. Pantesan dicariin kemana-mana tidak ada. Kinasi, Asa, ayo kita ke Bipopon, belajar nari. Seperti disabar petir, aku langsung kaget di situ. Di situ aku langsung kaget. Aku sadar mengapa orang tua Kinasi dan Laila tidak terlihat khawatir saat anaknya menghilang. Mereka adalah bersekongkol. Bi Ira, Mang Japra, Mang Dadang, Mang Ujang, Pak Rusli dan juga Bi Popon adalah satu kelompok yang bertujuan membangkitkan ritual tersebut. Mereka ingin desa makmur kembali dengan instan, tanpa memperdulikan Laila dan Kinasi juga Kang Raksa. Aku langsung melangkahkan kakiku menuju warung gede. Kumasuki rumah Kang Barna. Ku cari Emi satu-satunya orang yang masih mengurusi warung itu. Emi. Ternyata Emi sedang duduk di ruang tamu. Kenapa teriak-teriak? Bayinya di mana? Di sana. Ia menunjuk ke atas. Sudah, tenang. Gila. Orang-orang di sini sudah gila. Aku langsung keluar
dan mengeluarkan ponselku. Hanya di sekitar sinilah sinyal HP-ku menjadi kuat. Aku langsung menelpon Pak Ajat, orang yang mengantarkanku ke sini. Aku akan pulang ke Jakarta. Malam itu Bi Ira yang tidak mengetahui aku akan pulang tampak kebingungan saat mendengar suara mobil di pekarangan rumahnya. Ia yang sedang memasak langsung berjalan ke arah depan rumah. Melihat dari jendela, sorot lampu mobil menerpa ruang tamu dari jendela yang dibuka. Akhirnya aku benar-benar pulang. Bi Ira yang menghadap ke arah luar kini berbalik menatapku yang sedang menyiapkan koper-koperku. Aku tidak berani membalas tatapannya. Ada jeda sebelum ia bertanya bahwa apa yang aku lakukan. Asa, kamu mau pulang? Mobil telah mati. Suara mesinnya tidak terdengar lagi. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ada jeda lagi. Kali ini kami saling bertatapan. Tangan Bi Ira memainkan kain kebaya yang ia pakai. Ia terlihat seperti orang gusar. Asa, kamu teh mau pulang? Suara pintu diketuk dari luar. Tapi tidak ada di antara kami yang membukakan pintunya atau sekedar hanya membalas. Aku sangat takut. Suara serangga yang mendampingi diamnya kami berdua semakin terdengar konsisten di telingaku. Begitu sangat jelas, hingga aku dibuatnya terasa penuh, dan akhirnya aku anggukan kepalaku. Iya Bi, aku mau pulang. Setidaknya itu yang aku katakan dalam hati. Kemudian terdengar suara-suara dari mulutnya. Ia berbisik, merapalkan sesuatu. Aku masih berdiri di tempat itu. Tanganku lemas gemetaran. Mataku mulai mengeluarkan air. Aku menahan tangis. Bibiku Bi Ira. Ia masih berdiri di situ. Matanya melotot. Ia sangat marah. Permisi. Pak Ajat sudah menunggu tepat di depan pintu. Bayangan kakinya terlihat dari dalam. Bibi menggeserkan badannya. Ia kini berdiri tepat di depan pintu, seakan menghalangi jalanku untuk pulang. Tangan kanannya ia ikat. Kemudian mulutnya mulai bergerak kembali. Aku tidak bisa membendung tangisku. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku hanya bisa menutup mulutku dengan tanganku, menahan suara yang keluar. Asa, permisi. Kini kedua tangannya bergerak memulai sesuatu gerakan. Ia menari sambil merapalkan mantra-mantra aneh itu. Badanku lemas gemetaran. Tarian Bibi sama persis dengan apa yang ketiga penari paragakan. Aku harus kuat. Pak Ajat masih menunggu di luar, tepatnya di depan pintu. Kuberanikan diriku. Aku akan berlari melewati Bibi. Lalu kubuka pintu. Aku langsung lari dengan mataku yang tertutup. Hingga akhirnya aku menabrak pintu itu. Entah apa yang Bi Ira lakukan. Aku berlari tidak menabraknya. Sama sekali tidak. Kuraba-raba pintu itu, mencari gagangnya. Akhirnya selamat. Aku bisa pulang. Ku coba membuka pintu itu. Tapi tiba-tiba terkunci. Pintu itu terkunci. Pak Ajat! Pak! Tolong Pak! Lagi. Suara Bibi terdengar. Aku masih terus mencoba membuka pintu itu. Tangisku tidak bisa berhenti. Pak Ajat yang tadinya terdengar suaranya, kini tidak meresponku.
Aku terjatuh meringkuk di depan pintu itu, tidak berani memandang sekitar. Sampai akhirnya, suara bibi tidak terdengar. Suara serangga pun tidak terdengar. Begitu sangat sunyi, tidak terdengar apapun. Akhirnya aku beranikan memandang ke arah sekitar. Tidak ada siapapun. Tidak ada bibi di ruangan ini. Aku lalu berdiri. Kuusap air di pipiku. Aku harus keluar. Kubuka pintu itu. Ternyata sudah bisa. Terbuka. Ada 4 pasang kaki di hadapanku. Setan! Bibi berteriak, tepat di depanku, dengan ketiga penari di belakangnya. Aku tidak kuat lagi. Semua itu akhirnya menjadi hitam. Aku terjatuh, pudar. Malam itu aku terpingsan, bertepatan dengan mobil Pak Hajat yang datang untuk menjemputku, untuk pulang ke Jakarta. Aku dilarikan ke rumah sakit terdekat dan mendapatkan penanganan dari pihak medis yang selanjutnya merekomendasikan agar aku dipindahkan ke rumah sakit di Jakarta. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.